Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Bapak-bapak yang berbahagia, pertama tidak lupa-lupa untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan ngaji hadisnya, tetapi kita berpindah dari ibadah sholat ke hadis-hadis yang membicarakan tentang akhlak yang sebenarnya porsinya jauh lebih besar. Itu sebabnya kali ini kita akan mulai dari seri yang pertama tentang persaudaraan dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana semangat mempersaudarakan, semangat bersaudara, bahkan teguran keras bagi yang memutus silaturahmi ini atau persaudaraan. Ada tidak semata-mata seruan, tetapi Nabi sendiri mencoba menunjukkan, mencontohkan gitu ya, tentang bagaimana sebaiknya Muslim antar negara. Saat itu Rasulullah SAW mencoba membangun persaudaraan antara orang Mekah yang berhijrah ke Madinah dengan warga Madinah. Jadi persaudaraan bukan semata-mata karena lahir dari satu rahim, karena hubungan kekeluargaan, tetapi dibangun dari kesamaan agama. Sebenarnya ini juga menjadi contoh, ada kesamaan-kesamaan lain yang bisa dijadikan dasar untuk membangun persaudaraan. Bukan membangun fanatisme agama atau apa, tapi membangun persaudaraan. Salah satu contohnya adalah bagaimana Nabi mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf bin Ar-Rabi. Abdurrahman bin Auf ini muhajir, orang Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi, yang awalnya dia adalah orang yang kategori miliardernya, milionernya dulu lah. Nah, di hadis ini yang dikutip oleh Imam Bukhari, Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, lamma qadimnal Madinah akha Rasulullah sallallahu baini wa baina Sa'ad bin Ar-Rabi. Saat kedatangan kami ke Madinah, Nabi itu mempersaudarakan antara Sa'ad bin Ar-Rabi. Maka sebagai konsekuensi bersaudara, faqala Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad sebagai tuan rumah, sebagai orang yang posisinya lebih settle, punya tempat, pasangan, punya harta karena di Madinah. Sementara Abdurrahman bin Auf walaupun tadinya kaya tapi berangkat dalam tanda petik agak kosongan lah gitu, apalagi tidak bersama istri ya, gitu. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi, ini aksarul ansor, ya, jadi malan, aku ini mungkin orang Ansor paling kaya lah. Fa'aksi mulakanis famali, aku akan bagi separuh kekayaanku, artinya antara aku dan kamu. Oh, ini berakan begitu hebatnya untuk berbagi. Wandur ayya zaujataya hawitha nazaltulaka an aidha halat tazawwajtaha. Lalu yang kedua, perhatikan di antara
istriku yang kira-kira kamu lebih sukai mana? Nanti aku talak, lalalkan menikah dengan kamu. Ya. Qala faqala lahu Abdurrahman, tawaran ini tawaran yang menggiurkan. Kalau kita mungkin oke gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak begitu. Dia menjawab, la hajatali fi dzalik. Hal min sukin fihi tijarah. Ada nggak pasar yang bisa dijadikan wahana untuk transaksi jual beli lah. Jadi yang ditanya justru pasar. Nah, ini spirit bisnisnya lebih tinggi dari sekedar golek seneng-seneng gitu lah. Maka Sa'ad bin Ar-Rabi mengatakan suku kok itu ada pasar koinukok. Qala fagoda ilaihi Abdurrahman fa'ata bi'aqid wasamnin, lalu Abdurrahman pun datang minyak saman dengan keju yang menjadi barang miliknya gitu ya. Mata ba'al wudu, lalu begitu terus gitu. Dia hanya dagang kecil-kecilan awalnya. Ya. Tapi saat Abdurrahman alaihi asaru sufratin, sampai dia settle mapan dan suatu saat tampak ada tanda-tanda bahwa dia telah ya semacam wis nikah gitu loh, atau sudah meminang perempuan gitu. Jadi bisa terbaca gitu oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu tazawwajta, loh kamu tuh sudah. Qala na'am, iya ya Rasul. Qala waman, siapa? Imra'atan minal ansor, ada seorang perempuan dari kalangan ansor. Nah, qala kam sukta, ya istilahnya berapa yang kamu berikan gitu ya. Zinatan awatin min dabin, ya ada sedikit emas lah ya Rasul kan. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisa. Ya kalau begitu walimahkanlah, rame-rame lah, walaupun hanya dengan seekor kambing. Nah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bekerja untuk membangun persaudaraan antara pendatang dengan mukimin. Ya, kalau bunga-bunga yang lainnya ini contoh bunga-bunganya itu yang pertama, mentalitas seorang Abdurrahman bin Auf, sekalipun dia sudah dipersaudarakan, tidak memanfaatkan serta-merta kemudian ya tawarannya tadi itu oke, tidak. Tapi dia bekerja dengan keras dengan tangannya sendiri. Yang kedua, ini bukti-bukti lain, tidak hanya Abdurrahman bin Auf bin dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, tapi juga dan beberapa orang Quraisy dengan Ansar. Ini beberapa hadis yang bisa dijadikan dasar. Akha baina Abi Ubaidah bin Al-Jarrah wa baina Abi Talha, juga baina Quraisyin wal Ansar fi darihi allati bil Madinah. Nah, itu bukti-bukti lain konkret Nabi membangun persaudaraan. Nah, apa ketentuan persaudaraan? Nah, ini yang penting sebagai bagian dari akhlak seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu iyyakum wadzon. Jauhi dzon. Jangan berprasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena prasangka itu sebenarnya sebohong-bohong ungkapan, bisikan, ucapan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu berdasarkan dzon, artinya seolah-olah dibisangka. Ya. Maka komitmen mukmin ini adalah kebohongan. Ini hoax. Perlu diikuti.
Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tabagodu, wala tadabaru. Jangan tahasus, tajasus, saling benci, apalagi saling membelakangi gitu. Tahasus itu bahasa sederhananya cari-cari data untuk memperkuat dugaan-dugaannya itu. Sementara tajasus itu semacam menyebar luaskan data-data yang berdasar sangkaan tadi itu. Apalagi sudah disikapi dalam bentuk saling benci, saling membelakangi, ketemu langsung berpaling, kan gitu. Kalau dia namanya saling membelakangi, tadabar. Oleh karena itu anjurannya wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian bersaudara. Nah, ketentuan yang lainnya, riwayat Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu. Jadi menguatkan hadis yang pertama tadi, jangan melakukan apa namanya umbar kebencian itu istilahnya. Wala tahasadu juga saling dengki, wala tadabaru jangan saling membelakangi tadi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian bersaudara. Wala yahillu li muslimin, ketentuan lainnya tidak halal bagi muslim ayah jura akau fauqa salasin, nyingkiri saudaranya tadi itu melampaui 3 hari. Nah, jadi tidak menyapa 3 hari, tidak komunikasi 3 hari, dalam arti tidak komunikasi ada unsur tidak suka, lain dengan tidak sempat. Tetapi sebagian umat ya mengajarkan sebagai bentuk kehati-hatian, setidak-tidaknya ya sapalah, kan gitu. Jangan sampai lewat begitu saja, sampai ya tidak kenal lagi, apalagi gitu ya. Di dalam hadis riwayat Imam Turmudi dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga menyayangi yang ada pada saudaranya sebagaimana menyayangi apa yang ada pada dirinya. Itu artinya kalau kita tidak ingin apa yang kita miliki rusak, maka ya jangan sampai merusak milik saudaranya, kan gitu. Dan seterusnya. Bahkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani digunakan sebagai satu di antara 4 hadis pokok. Sekiranya orang yang beriman tidak membaca seluruh hadis, setidak-tidaknya baca 4 hadis ini cukup. Satu antaranya adalah hadis ini yang kita baca ini. Hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Nah, itu orang yang harus pegangi betul bahwa orang yang beriman harus beramal, dan beramalnya itu didasarkan pada niat, artinya sebuah kesengajaan ya, selain ya harus ikhlas gitu ya. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang yang beriman itu yang baik adalah yang mau meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu kata Imam Abu Dawud As-Sijistani, cukup dengan 4 hadis. Yang kedua itu, yang ketiga ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, dan yang keempat adalah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu hal-hal yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jelas yang dimaksud telah ditetapkan, telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Asal orang yang beriman paham dengan 4 hadis ini dan melaksanakan, itu sudah cukup.
tidak harus membaca hadis yang lain. Itu pernyataan Imam Abu Dawud As-Sijistani. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana akhlak seorang yang beriman memperlakukan saudaranya? Yang pertama, yang selanjutnya karena ada buahnya tadi. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ikhwanukum fa'aksinu ilaihim. Saudara kalian, tolong perhatikan saudara kalian. Kata Rasulullah, fa'aksinu ilaihim, berbuat baiklah kepada mereka. Au fa'aslihu ilaihim, berbaik-baiklah atau damaikanlah sekiranya mereka ada persoalan, apalagi dengan saudaranya yang lain, damaikan. Wasta'inuhum alama walabakum wa'inuhum alama walabahum. Saling tolong menolonglah. Kamu bisa minta tolong sesuai kemampuan mereka dan tolonglah mereka sesuai dengan kemampuan kalian. Ini makna letter itu, wasta'inuhum alama walabakum wa'inuhum alama walabahum. Nah, artinya ya saling menolong sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian bagaimana cara membangun persaudaraan? Rasulullah SAW pernah memberikan tuntunan. Qala Rasulullah SAW, idza akhar rajulu ar-rajula. Jika seseorang mempersaudarakan dengan orang lain, gitu, atau seseorang hendak membangun persaudaraan dengan orang lain, falyas alhu, tanyalah dia, anismihi, tanya namanya, wasmi apihi, tanya bapaknya, ya istilahnya mengenal keluarga lah. Wa mimman huwa, nah, kemudian identitas lainnya lah, wa mimman, dari mana dia asalnya. Fa innahu awsalu lil mawaddah, dengan mengenali dia lebih dalam itu akan memberikan kekuatan lebih dalam kasih sayang. Nah, itu jadi lebih sayang, lebih perhatian. Contohnya kalau kita ini kenalan dengan orang, loh, dari mana? Malang, loh, sama. Wah, ikatan-ikatan emosional sama Malang bisa mengeluarkan apa saja itu. Jajanan bisa keluar, minuman bisa keluar. Enggak cocok asalnya, wah, dia pernah mampir saja. Saya pernah lewat di Medan. Nanti tunggu, karena jadi membangun persaudaraan itu memang dimulai dari mengenal dia. Lebih-lebih kalau kita bisa menggali sesuatu yang mungkin ada kesamaan dengan kita. Bisa jadi beda suku, beda agama, beda ras, tapi punya kesamaan dalam bakat, minat. Sama-sama selera sepeda. Wah, kapan-kapan kita ketemu sepeda bareng dan lain sebagainya. Itulah bangunan persaudaraan. Kemudian cara lainnya adalah dengan menziarahi saudaranya, sesekali dikunjungi ke rumahnya. Contoh yang di dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim itu dari Abu Hurairah, anin Nabi SAW, anna rajulan zaro akhun. Suatu saat Nabi cerita, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya, akhun lahu, fi qaryatin ukhra, di desa lain, desa yang jauh. Farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus seorang malaikat utusannya gitu ya, untuk menemui orang ini yang dengan semangat kok mau mengunjungi saudaranya, padahal di dalam riwayat itu saudaranya ini bukan saudara kandung tapi yang dipersaudarakan Allah. Gelem-geleme teko adoh. Falamma ta'alaihi qala aina turid. Saat bertemu dengan orang ini, malaikat tadi bertanya, kemana kamu atau tidak kemana gitu. Qala uridu akhun li fi hadil qaryah. Saya mau menemui saudaraku di desa ini. Halaka alaihim min nikmatin tarubbuha. Apa ada keuntungan kamu dengan menemui dia? Ada kenikmatan yang akan kamu peroleh? Kan ada orang yang berkunjung karena kalau datang ke sana mesti dibawa oleh-oleh. Nah, maka sering-sering kunjung. Nah, itu maka pertanyaan malaikat tadi itu dulu.
Qala la ghairu anni ahbabtuhu fillah. Tidak, saya kunjung semata-mata karena saya menyayanginya karena Allah. Maka malaikat tadi ngaku jujur, fa inni Rasulullah. Saya ini utusan Allah ilaika kepadamu. Biar Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sungguh Allah menyayangi kamu sebagaimana kamu menyayangi saudaramu tadi. Nah, oleh karena itu, pelajar dari hadis ini sebenarnya kita diajari untuk membangun persaudaraan, tapi sekaligus memelihara persaudaraan dengan ya tadi selain diawali dari saling mengenal, tapi dijaga dengan saling menziarahi. Selain kalau itu selalu berdekatan, ya jangan sampai ada zon di antara kita yang lama-lama zon itu akan mendorong kita untuk benci, untuk saling membelakangi, dan seterusnya. Nah ini bisa dibaca juga dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, anna Rasulullah qala al-muslimu akhu muslim. Ingat bahwa muslim itu saudara muslim. Maka sebagai saudara la yadlimuhu, tidak boleh mendolimi. Jadi kita tidak boleh menyakiti saudara. Wala yuslimuhu, tapi juga tidak membiarkannya. Artinya kita tidak menyakiti, tapi ada orang yang menyakiti saudara kita, kita biarkan. Itu juga tidak boleh. Sebagai saudara, tidak boleh membiarkan saudaranya juga disakiti. Yang ketiga, mangkana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Allah ingatkan, atau Rasul melalui Rasulnya, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan penuhi hajatnya. Man farraja'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biharbatan min kurabiyamil qiyamah. Siapa yang melonggarkan kesulitan-kesulitan seorang muslim, saudaranya, maka Allah akan hilangkan kesulitan kelak di kesulitan hari akhir atau di yaumil qiyamah. Man satara musliman satallahu yaumil qiyamah. Dan siapa yang menutupi aib, maka Allah juga akan tutupi aibnya kelak di yaumil qiyamah. Nah, mungkin kita ini tidak ada yang sempurna dan banyak aib, hanya kebetulan tidak ada yang tahu saja. Tapi kelak di yaumil qiyamah tidak ada yang tertutup, Allah akan buka, kecuali orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini tidak suka buka aibnya orang. Nah, kalau dia terbiasa buka aib, maka bagi Allah hal yang mudah buka aibnya. Nah, ini ada banyak perumpamaan persaudaraan itu di dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan. Bangunan itu kan terdiri ada pilar, ada penyangga itu, ada alasnya, tanahnya, ada atapnya. Ya, maka saling menguatkan satu komponen dengan komponen yang lain. Ya syuddu ba'duhu ba'duh. Tapi kemudian perumpamaan yang lain adalah yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah pernah menyampaikan tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim. Mukmin dengan mukmin lainnya dalam hal kasih sayang, dalam hal ya kelembutan, perhatian, itu kamasalil jasad, seperti tubuh. Idza staka udwan tada'alahu sya'iru jasadi. Ketika salah satu anggota tubuh itu mengeluh sakit, maka ini mengundang seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut. Bisa hari wal humma, kesel, lelah, termasuk demam. Itu ibarat kalau tangan kiri kita kegigit nyamuk, maka tangan kita ini otomatis perhatian, langsung nyeblek, antara begitu. Mulut kita, aduh, mata kita boleh jadi kalau sakit, gatal, tiba-tiba meneteskan air mata, dan seterusnya.
itulah sebagai saudara. Bukan malah seneng lihat saudaranya menderita, anggota yang lainnya malah seneng. Apa ada? Ya banyak. Kita lihat kalau ada bencana di negara lain, atau mungkin di negara kita sendiri, di pulau lain, ada orang yang sibuk mencari dosa apa ya kira-kira, kenapa kok ada bencana di sana. Itu namanya gembira di atas derita orang lain. Tidak perlu begitu. Justru mestinya kita ikut prihatin, kasihan, kalau perlu kita dukung dengan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Itulah bersaudara, bukan malah memberi tambahan beban. Lihat saudaranya di Aceh kena bencana, lalu kita anggap itu karena dosanya, di sana banyak ganja, di sana ada korupsi, di sana ada agama. Tidak perlu begitu. Cukuplah kalaupun di dalam Al-Quran bahwa bencana itu ada yang sifatnya teguran, azab dari Allah, itu muncul dari mereka yang terkena saja, bukan dari orang yang tidak terkena. Ibarat orang yang kesandung, lalu dia mengatakan, ya Allah, kakiku kesandung mungkin banyak dosa, jarang dibawa ke tempat-tempat yang baik, ke masjid aja jarang misalnya. Nah itu lalu kesandung, bilang apa-apa bagi yang kesandung, tapi temannya yang tidak kesandung tidak usah komen yang jelek, dosa itu terlalu banyak dosa. Nah itu tidak benar. Nah ini mestinya sebagai saudara, kalau ada derita saudaranya, kita ikut merasa prihatin dan sebagainya. Nah Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah setengah jam untuk paparan. Ada beberapa hadis lagi yang cukup masih, nanti kita bisa sambung dalam kesempatan lainnya. Saya ingin memberikan ruang bagi Bapak Ibu untuk mendiskusikan hadis-hadis yang baru saja kita baca ini. Monggo, saya kembalikan ke moderatornya.